Shalom anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Moren. Kita masuk di pembelajaran 4, buka halaman 21. Oke, kita masuk di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini kalian bisa baca nanti ya di rumah tentang dongeng mawar merah dan mawar putih. Secara singkat di sini Miss akan jelaskan bahwa di sebuah kebun tumbuh dua buah pohon mawar merah dan pohon mawar putih. Nah, mawar merah ini marah-marah, selalu marah-marah. Hal-hal yang kecil pun mawar merah ini selalu marah. Berbeda dengan mawar putih. Mawar putih ini sangat baik hati. Jadi, ketika mawar merah sedang marah-marah, mawar putih itu hanya diam dan mengalah, ya. Nah, sifat pemarahnya mawar merah ini semakin hari semakin besar, ya, bertambah terus, sehingga ketika mawar merah marah, dia akan melemparkan kotoran ayam kepada mawar putih. Tapi dia lupa, tanpa dia sadari bahwa ketika dia melempar kotoran ayam kepada mawar putih itu justru menjadi tambah subur. Karena apa? Kotoran hewan itu merupakan pupuk, ya. Nah, sampai akhirnya selalu dilempar kotoran ayamnya kepada si mawar putih ini. Nah, mawar putih ini bertumbuh terus subur, sehingga muncul bunga-bunga yang indah dari batangnya, ya kan? Nah, kemudian si mawar merah ini karena marah-marah terus, ya, dia marah-marah terus sehingga apa? Batangnya kering, kurus sampai dan tidak berbunga lagi. Maka dicabut, ya kan? Nah, waktu itu suatu hari datanglah si tukang kebun ini, pemilik kebun ini, ya. Dia melihat, wah, dia senang sekali, dia merasa suka sekali dengan si mawar putih ini. Karena apa? Tumbuh begitu suburnya, ya. Dan akhirnya setiap rumput yang tumbuh di dekat mawar putih itu dicabutnya. Supaya apa? Supaya mawar putih ini semakin hari semakin sehat dan bertumbuh lebih subur lagi. Nah, berbeda dengan mawar merah, ya kan? Nah, si pemilik kebun ini melihat bahwa mawar merah ini kurus, kering, dan tidak berbunga lagi. Lalu si pemilik kebun ini mencabutnya dan membuangnya ke tong sampah. Nah, dari cerita ini bisa kita simpulkan, bisa kita tarik, ya, apa sih baiknya kalau kita marah-marah? Gak baik, ya. Pertama, merusak yang namanya kesehatan. Yang kedua, kalau kita marah, ya, pasti hari-hari kita dalam satu hari itu nggak enak, rasanya nggak enak, ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita tidak boleh terlalu sering marah-marah, ya. Boleh marah, tetapi ada tempatnya, ada alasannya, ya. Nggak boleh marah-marah yang tidak jelas, ya. Itu nggak boleh seperti si mawar merah tadi, ya. Nah, kalian bisa yang kita ambilkan kesimpulan di sini bahwa kita harus baik hati seperti mawar putih, ya. Nah, kita sama-sama menjawab di Ayo Berlatih. Nomor 1, pesan moral dari dongeng di atas apa? Tidak boleh marah, tidak boleh marah-marah, harus tenang dan mengalah, ya. Yang kedua, halaman 22 kalian buka, tulis watak dari tokoh-tokoh pada dongeng di atas. Tadi dua tokohnya yaitu mawar merah dan mawar putih, ya kan? Wataknya mawar merah suka marah-marah, sementara watak mawar putih adalah suka mengalah dan baik hati. Oke, kita masuk di pembelajaran IPA. Kalian lihat di Ayo Belajar. Tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi kita. Manfaat tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian lihat tumbuhan sebagai sumber makanan, ya.
kita dapat memakan batang, akar, bunga, daun, biji, dan buah dari tumbuhan. Kita memperoleh buah-buahan seperti apel, mangga, dan pisang dari tumbuhan. Selain itu, kita juga memperoleh sayur-sayuran. Kita dapat memakan biji-bijian dari berbagai tumbuhan seperti padi dan gandum. Teh, kopi, dan gula juga berasal dari tumbuhan. Sebentar, Miss mau tanya dengan kalian. Gula itu tumbuhannya apa? Dari tebu. Dari tumbuhan tebu inilah makanya diproses sehingga menghasilkan yang namanya gula. Nah, yang kedua, tumbuhan sebagai sumber bahan baku, ya. Bunga seperti mawar, lili, dan melati dapat dibuat menjadi minyak wangi, ya. Tumbuhan lidah buaya dan kumis kucing dapat dibuat sebagai obat. Karet, kertas, dan lem juga berasal dari tumbuhan. Kita memperoleh serat dari tumbuhan, misalnya kapas. Kapas dipintal menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain, ya. Ingat, kapas dipintal menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain. Nanti kalau misalnya bagaimana proses dari kapas menjadi kain. Nah, kalian tulis kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Oke? Nah, selanjutnya kita lihat yang C, tumbuhan sebagai bahan bangunan atau bahan furniture, ya. Kita memperoleh kayu dari tumbuhan. Kayu digunakan sebagai bahan bangunan. Kayu juga digunakan untuk membuat meja, kursi, dan lemari atau furniture, ya. Nah, di sini kita menjawab sama-sama, ya. Ayo menjawab. Tuliskan jenis tumbuhan yang bermanfaat untuk hal-hal berikut. Lihat yang pertama, bahan makanan. Bahan makanan tadi apa sih? Contohnya padi, gandum, ya kan? Sayur, buah, ya. Kemudian obat-obatan. Contohnya tadi apa? Daun kumis kucing, lalu lidah buaya. Nah, kemudian bahan bangunan. Apa aja tadi? Kayu kan? Nah, kayu itu dari mana? Pohon jati dan pohon mahoni. Kemudian bahan pakaian. Bahan pakaian itu dari mana? Dari kapas, ya. Oke. Kita masuk di ayo membaca di pelajaran PKN. Saat pulang sekolah, Edo memukul-mukulkan tongkat ke arah tanaman yang ada di pot halaman sekolah. Cika melihat kelakuan Edo. Keesokan harinya Cika melaporkan perilaku Edo kepada Pak Guru. Pak Guru lalu memanggil Edo. Bacalah teks percakapan Pak Guru dan Edo berikut ini, ya. Pak Guru, Edo, apakah betul kamu kemarin merusak tanaman di pot? Edo menjawab, betul Pak. Lalu Pak Guru mengatakan, mengapa kamu melakukan itu? Edo menjawab, saya hanya iseng Pak. Pak Guru berkata, apakah kamu tidak tahu? Semua tanaman itu adalah ciptaan Tuhan. Kita sebagai manusia harus menjaga dan merawatnya. Dengan merawat tanaman di sekitar berarti kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Edo menjawab, saya minta maaf Pak, saya menyesal. Pak Guru mengatakan, Bapak senang kamu mau mengakui kesalahan dan minta maaf. Meminta maaf membutuhkan keberanian. Ingat ya, meminta maaf itu membutuhkan keberanian. Orang yang berani pasti dia berani berminta maaf. Tapi kalau orang yang tidak berani meminta maaf atau yang malu, yang mengecut, biasanya tidak berani untuk meminta maaf, ya. Nah, kemudian baiklah, kali ini Bapak maafkan, tapi ingat ya, kamu tidak boleh mengulanginya lagi, kata Pak Guru. Edo menjawab, baik Pak, saya berjanji tidak akan merusak tanaman lagi. Nah, buka halaman 24 ya. Di sini ayo lakukan, kalian tidak usah kerjakan.
ayo berdiskusi juga tidak, tetapi ayo bercerita, itu tugasnya kalian, kerjakan di rumah ya. Pernahkah kamu meminta maaf kepada temanmu, orang tuamu, atau gurumu? Kesalahan apa yang kamu lakukan? Bagaimana perasaanmu sesudah minta maaf? Ceritakan sesudah minta maaf. Nah, hal ini kalian tuliskan di buku PR tematik ya. Tulis di buku PR tematik. Oke, kita lanjut di ayo berlatih. Berilah tanda centang pada saat meminta maaf kepada orang lain. Ini pun PR kalian, tugas kalian ya. Jadi untuk pembelajaran 4 ya, ini PR kalian ada 2, yaitu bercerita dan ayo berlatih. Oke anak-anak, sampai di sini. Selanjutnya ini halaman 25 adalah ini pelajaran PJOK atau olahraga. Jadi sampai di sini dulu. Nanti setelah istirahat, Miss akan kirimkan video pembelajaran 5. Oke? Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat kalian belajar dari rumah. Jangan lupa untuk tetap mengandalkan Tuhan dan jaga kebersihan ya. Dan jangan lupa untuk tetap selalu dengar-dengaran kepada mama papa dan mengucapkan apa? Terima kasih. Karena apa? Karena mama papa sudah membantu kalian di dalam belajar di rumah. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk tetap berdoa ya. Berdoa agar wabah ini, pandemik ini semuanya segera berlalu dan berakhir, supaya Indonesia kembali pulih daripada pandemik ini ya anak-anak, supaya kalian bisa bersekolah kembali. Tentunya kami juga guru-guru sangat merindukan kalian untuk kalian bisa beraktivitas kembali di sekolah, bermain bersama dan belajar bersama-sama dengan semuanya. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kalian. God bless you.